Selamat sore sahabat-sahabat Rumah Hijau Net dimanapun berada, kembali bertemu dengan saya Andito Urban Farmer dan Motif Farmer dari Cipinang Muara, Jakarta Timur. Apa kabar sahabat semua? Semoga sore hari ini menjadi sore yang penuh berkah dan kebahagiaan untuk sahabat-sahabat semua. Ya, sahabat semua, sebelum kita mulai ngobrol sore kita, yuk kita hening sejenak untuk memanjatkan doa untuk kepada sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita di Nusa Tenggara Timur, dan semua saudara-saudara kita yang sedang mengalami bencana alam, yang sedang mengalami ujian, yang sedang mengalami hal-hal yang di luar perkiraan. Semoga diberikan kemudahan, kelapangan, dan semoga segenap perhatian dan bantuan yang diberikan oleh seluruh masyarakat Indonesia dapat tersampaikan dengan baik di lokasi bencana masing-masing. Salah satunya adalah teman-teman bisa menyalurkan bantuannya melalui Yayasan Tunas Bakti Nusantara. Silahkan DM saya atau japri saya untuk keterangan lebih lengkapnya, karena kami juga sedang menggalang dana untuk membantu teman-teman di Nusa Tenggara Timur yang sedang terdampak oleh banjir bandang. Ya, semoga apapun yang terjadi di negara kita tetap bisa melaluinya dengan sebaik-baiknya. Ya, sahabat semua, apa kabarnya? Semoga hari ini menjadi hari yang menyenangkan buat sahabat semua dan hari yang membahagiakan, khususnya di dalam menjalani proses urban farming. Ya, saya mau sematkan dulu apa yang menjadi obrolan kita sore hari ini. Semoga bisa menjadi inspirasi dan semangat tersendiri untuk kita semua. Ya, tayangan ini juga akan saya relay di channel YouTube saya di Rumah Hijau Net dan juga di Spotify di Ngobrol Sore Urban Farming. Siapa tahu bisa bermanfaat buat teman-teman yang mau memperkaya, memperdalam hal-hal terkait dengan urban farming, keseruan-keseruannya, hikmah-hikmahnya yang bisa diambil. Ya, sore hari ini yang mau saya angkat adalah mengenai sebuah fitur baru dari YouTube. Ya, kebetulan saya walaupun bukanlah seorang YouTuber gitu ya, maksudnya YouTuber itu artinya fokus mencari penghasilan melalui YouTube gitu. Kalau saya lebih memanfaatkan channel YouTube ini untuk mendokumentasi dan kemudian berbagi keseharian urban farming saya, keseharian composting. Siapa tahu ada sahabat-sahabat di luar sana yang sedang ingin mencari informasi seputar composting, seputar urban farming. Saya ingin memanfaatkan lahan sempit, bagaimana cara mengoptimalkannya. Silahkan mampir ke channel YouTube saya untuk kemudian ya cari-cari inspirasi di sana, dan tentunya silahkan cari lagi di channel YouTube yang lainnya, di situs-situs lainnya yang menurut Anda dapat menginspirasi Anda. Ya, sahabat semua, di dalam topik sore hari ini saya mau berbagi tentang perkembangan teknologi. Jadi yang saya mau jadi analogi adalah mengenai YouTube Shorts ini. Jadi kalau dulu saya memahaminya di YouTube itu justru tidak terlalu disarankan kalau teman-teman memposting video pendek, apalagi video dalam model vertikal seperti ini ya. Jadi kalau model vertikal seperti ini diposting, biasanya tampilnya di YouTube tidak terlalu bagus. Jadi kurang diakomodir lah oleh YouTube untuk video-video vertikal dan pendek. Ternyata akhir-akhir ini salah satu update yang terjadi di dunia per-YouTubean adalah YouTube justru memberikan sebuah fasilitas. Jadi fasilitas membuat video-video pendek sepanjang tidak lebih dari 1 menit atau hanya kalau bisa di bawah 59 detik saja, supaya aman bisa langsung terupload di YouTube Short. Dan kemudian postingnya adalah video vertikal. Ya, kalau mau agak dipendekin jadi videonya square, tapi dia tidak dalam bentuk landscape. Dan videonya hanya pendek-pendek, jadi hanya sekitar tidak sampai 1 menit. Dan ya, jadi melihat seperti postingan-postingan story-story di Instagram ataupun di status WhatsApp yang kemudian menggunakan video-video vertikal seperti ini gitu ya, sahabat semua. Nah, di YouTube malah sekarang jadi salah satu fitur yang dulu sepertinya tidak terarah ke sana. Dulu saya ingat salah satu katakanlah algoritma yang perlu dihadirkan di YouTube itu justru video-video panjang. Jadi kalau bisa lebih dari 8 menit, lebih dari 10 menit. Agar apa? Agar kemudian bisa termonetisasi dengan baik. Artinya bisa diselipkan iklan di antara video-video kita, baru kemudian videonya perlu lebih panjang. Supaya apa juga? Supaya kemudian waktu jam tayangnya juga lebih bervariasi, lebih panjang. Jadi buat teman-teman yang menonton dari awal sampai akhir, itu akan memberikan jam tayang yang dihitung ke channel YouTube saya. Demikian juga kalau ke channel-channel YouTube yang lain, channel-channel podcast yang lain, itu
itulah cara kemudian YouTube melihat, oh ini channel ini sangat diminati gitu ya, sangat digandrungi. Nah, caranya adalah dengan menghitung jam tayang. Nah, saya ingat sekali waktu itu ya, karena YouTube itu tidak mengakomodir video-video pendek, ya saya gimana caranya bikin video panjang. Jadi sempat ada masa di mana saya berpikir, saya kalau lagi cerita itu saya bawa timer gitu, atau bawa jam di tangan saya memastikan bahwa saya udah ngobrolnya sudah sampai 10 menit gitu, supaya kemudian setidaknya memenuhi syarat untuk bisa hadir di channel YouTube. Waktu itu memang ada seperti mindset saya ingin kemudian video saya setidaknya bukan hanya sekedar berbagi, tapi juga layak untuk kemudian mendapatkan monetisasi dari channel YouTube-nya. Dan makin kesini sih makin let it flow aja ya, maksudnya ya videonya seberapapun saya tayangkan, saya tampilkan, karena kan sebenarnya tujuannya berbagi, dokumentasi dan berbagi. Nah, menariknya adalah ya itu, saya nggak pernah melakukan video-video pendek gitu ya, karena ya memang YouTube kan nggak menyediakan video pendek dan vertikal. Ternyata sekarang malah diakomodir, malah sekarang diperkenankan atau malah disarankan untuk membuat video-video pendek, sehingga video-video yang hanya berdurasi tidak sampai 1 menit ini itu bisa dimasukkan di dalam playlist khusus Shorts. Jadi nanti akan ada fitur di mana video-video pendek itu akan tampil di layar seperti halnya story. Jadi story kalau seperti di Instagram atau di Facebook itu ada story-story yang kemudian terdiri dari video-video pendek. Nah, YouTube sedang menyediakan itu. Tujuannya apa? Ternyata tujuan utamanya adalah untuk bisa membantu meningkatkan follower-follower baru. Dan follower yang hadir karena menonton video pendek itu dihitung oleh YouTube. Tetapi jam tayangnya tidak dihitung. Jadi kalau mereka nontonnya di kanal video pendek itu tidak dihitung. Nah, menariknya adalah video pendek yang dibuat di YouTube ini juga akan tetap masuk di video yang kita buat. Jadi masuk di konten video yang kita buat, sehingga kalau teman-teman katakanlah ada yang nyampe lewat YouTube Short kita, terus dia kemudian menjalankan video walking, vlog walking di channel YouTube kita, begitu kemudian dia melihat ada video pendek kita nih 1 menit yang mungkin katakanlah berisi tips atau kemudian Q&A atau keseharian urban farming. Saya sih rencananya begitu ya sahabat semua, di YouTube Short saya akan mau berbagi misalnya Q&A yang bisa saya jawab cepat, atau kemudian keseharian urban farming, mau panen ini, lagi membenih, lagi kemudian muncul sproutnya, pokoknya yang story-story yang receh-receh itu yang kemudian saya akan bersyukur sekali YouTube menyediakan kanalnya, karena ya tidak bisa dipungkiri saya senang menabung konten saya di YouTube sekalian, jadi dimasukin aja di YouTube Short di channel YouTube saya. Jadi biar kalau teman-teman mau cari informasi langsung aja deh ke channel YouTube saya, monggo cari dengan kata kunci yang teman-teman miliki. Wih, sudah ada Kak Rizky. Gimana Kak Rizky? Asik ya dengan panen-panennya. Dan kemarin Kak Rizky cerita ada tanamannya yang ditinggal 2 hari terus loyo. Nggak apa-apa Kak Rizky, siram langsung aja gitu. Beri air terus selama kemudian mereka masih punya daya hidup, siram saja terus. Ya memang tanaman kita butuh air, jadi nggak apa Kak, lanjutkan, yang penting tetap semangat, tetap sayang sama tanamannya ya. Nah, apa kaitannya dengan urban farming? Saya juga ingat dulu itu saya pahamnya kalau kita mau berkebun atau bertani hanya melakukan 2 hal untuk meningkatkan hasil, yaitu pertama adalah intensifikasi pertanian. Mungkin teman-teman masih ingat pelajaran-pelajaran di SMP SMA dulu. Intensifikasi pertanian artinya apa? Ya lahan yang ada terbatas ini gimana caranya bisa hasilnya lebih berkali-kali lipat, mungkin pupuknya, mungkin cara tanamnya, mungkin jarak tanamnya, varietasnya, silahkan. Pokoknya gimana caranya dalam lahan 1 hektar bisa menghasilkan jauh lebih banyak daripada sebelumnya. Itu intensifikasi pertanian. Baru yang kedua adalah ekstensifikasi pertanian. Jadi tadinya hanya punya lahan 1 hektar jadi punya 2 hektar, jadi punya 3 hektar, supaya kemudian hasil tanamannya jauh lebih banyak. Dan itu semua di tanah dulu. Ya sepemahaman saya sebelum tahun-tahun 2000 lah yang saya tahu. Nah, sekarang nih setelah lewat tahun 2000 ini ternyata sudah muncul sebuah teknologi baru, yaitu menanam menggunakan media air yang disebut dengan hidroponik. Yang saya juga nggak sengaja juga sih belajarnya gitu. Kalau bukan karena kakak ipar saya waktu itu mengajak saya untuk yuk ikut ke sebuah workshop hidroponik, siapa tahu kamu bisa belajar sesuatu yang baru di sana. Dan saya memang belajar banyak
hal di sana. Di sana saya jadi memahami, dan mungkin ya kebetulan ketemu mentor yang tepat juga ya, dalam artian mindsetnya saya dibangun. Yang saya ingat begini, waktu saya, ya tentu pasti yang namanya workshop kan menjual ya, menjual apa yang bagus dari metodenya. Nah, menariknya mentor saya waktu itu Pak Roni Tanumi Harja dan Bu Berta Suranto waktu itu saya ingat di Taman Wiladatika Cibubur sekitar 6 tahun yang lalu. Wah, udah cukup lama ya, tapi ya begitulah perjalanan urban farming saya. Waktu itu setelah kemudian saya ikuti bagaimana metodenya, wah ya emang seru banget ya, cuma modal air, katakanlah mungkin instalasinya di awal kelihatan besar gitu ya, maksudnya kita harus pasang instalasi, beli katakanlah wadah-wadah, atau kemudian ya kalau mau serius ya pasang instalasinya sekalian. Tapi ini kan cuma sekali pasang, lalu kemudian kita bisa dapat hasil berlipat-lipat dan berkali-kali dengan cara yang lebih mudah. Karena apa? Kan nggak pakai nyiram, cuma pastikan katakanlah instalasinya tidak bocor dan selalu airnya penuh, atur kadar nutrisi, jauh lebih ringan daripada teman-teman punya katakanlah lahan untuk menghasilkan tanaman sayuran dengan jumlah yang sama gitu. Jadi sebetulnya memang sangat lebih efektif memenuhi kebutuhan orang-orang yang katanya nggak punya waktu, nggak punya katakanlah apa ya, dia nggak punya waktu, dia nggak mau kotor-kotoran, dia takut cacing misalnya. Ya udah, ini solusi banget. Oh, nggak punya tempat, jadi saya nggak punya lahan, ya udah hidroponik aja. Saya biasa bikin instalasi ukuran 1 kali 1 meter untuk 60 lubang. Mau lebih kecil dari itu, hanya 70 kali 70 cm, saya bisa bikin 20 lubangnya ya. Jadi sebetulnya sangat simple metode hidroponik itu. Nah, menariknya adalah ketika waktu itu selesai workshop, saya menghampiri Pak Roni, terus ya kita ngobrol-ngobrol sebentar, terus Pak Roni tanya ke mas saya, Mas di rumah sedang menanam dengan apa? Ya saya pakai composting. Waktu itu saya sudah ngompos nih, pakai komposter saya ini. Saya sudah ngompos, terus kemudian saya menanam dengan metode organik pakai tanah. Terus pesan Pak Roni ini yang membuat saya semakin mencintai urban farming. Beliau bilang, bagus Mas, jalankan kedua-duanya. Wah, buat saya itu keren, buat dari seseorang yang baru saja menceritakan segala kelebihan dan keunikan dari hidroponik. Tetapi beliau tidak mengajak saya untuk melihat kebaikan hidroponik dan meninggalkan yang organik. Tidak seperti itu, justru jalankan kedua-duanya, karena dua-duanya bisa seiring sejalan. Dan saya sudah membuktikan, saya tetap bisa menjalani secara organik, saya tetap menjalankan composting, saya tetap menjalankan hidroponik. Nah, semuanya bisa jalan. Nah, dalam hal terkait dengan perkembangan teknologi, itulah perkembangan teknologi dalam hal urban farming, sahabat semua. Apakah teman-teman masih mau hanya menjalankan metode organik? Monggo, silakan. Apakah di dalam metode organik tidak ada teknologi? Banyak. Kalau teman-teman lihat di channel YouTube, bagaimana teman-teman yang nggak usah di luar negeri, di Indonesia juga sudah ada yang menggunakan metode drip system misalnya. Jadi dengan menggunakan pompa, terus kemudian selang yang dialirkan sekian panjang, jadi nanti di setiap selangnya akan menetes air pelan-pelan, tetes gitu sepanjang hari, sehingga kemudian tanamannya tidak perlu disiram pakai selang seperti itu, dan lebih efektif airnya. Jadi airnya tidak menyebar kemana-mana, tidak menumbuhkan rumput, tidak menumbuhkan lumut. Karena apa? Metode si drip system itu. Jadi dalam organik pun juga berkembang teknologinya. Dalam hal hidroponik apalagi, belum nanti kalau kita mengenal metode tanam namanya aeroponik misalnya, menggunakan metode semprot sehingga kita bisa memanen kentang. Jadi memetik kentang. Jadi memanen kentang itu bukan kentangnya dibongkar kita ambil akarnya, tapi kita bisa buka wadahnya, terus kita panen itu kentangnya di situ. Nanti biar kita tutup lagi, nanti tumbuh lagi kentangnya, terus aja seperti itu. Jadi kita bisa memetik kentang dengan teknologi yang ada. Nah, itulah perkembangan teknologi. Kenapa ada perkembangan teknologi? Karena ada kebutuhan. Karena ya semua manusia yang lahir butuh makan, dan sampai hari ini manusia masih terus bertambah banyak, semuanya butuh makanan, semuanya butuh air minum. Nah, teknologi apa yang kemudian perlu dihadirkan supaya kebutuhan nutrisi ini terpenuhi, kebutuhan perut ini bisa terpenuhi? Itu yang kemudian difikirkan oleh para
inovator di seluruh dunia. Nah ya, mungkin di negara 4 musim yang lebih terfikir ya, ketika kemudian mereka tidak bisa menanam sepanjang waktu, gimana caranya saya tetap bisa bertani walaupun dalam keadaan musim dingin misalnya, atau dalam keadaan musim gugur yang biasanya tanaman pada berguguran, gimana caranya saya tetap nanam, jadi saya punya stok makanan sepanjang waktu. Ditemukanlah metode hidroponik ini. Nah, itulah perkembangan teknologi, sahabat semua. Siapa tahu teman-teman menjadi semakin bersemangat untuk, khususnya yang urban ya, yang tinggal di perkotaan, untuk melihat lahan-lahannya. Iya ya, apa yang bisa saya manfaatkan ya. Termasuk Anda yang tinggal di apartemen loh. Anda tinggal di apartemen, kalau Anda punya sisi balkon, Anda bisa hitung tuh berapa jam di balkon tersebut didapatnya. Kalau Anda punya dapat balkon 4 jam aja, Anda sudah bisa bertanam hidroponik. Anda sudah bisa bertanam organik dengan hasil yang baik ya, artinya. Karena tidak bisa dipungkiri memang tanaman pangan itu sangat membutuhkan matahari. Nah, matahari ini ya, bahkan matahari pun sekarang sudah bisa digantikan dengan lampu LED. Jadi ada lampu LED khusus yang kemudian mengambil spektrum tertentu dari sinar matahari, yang itu yang kemudian dipakai oleh tanaman kita untuk berfotosintesis. Segitunya teknologi itu bisa membuat apa yang dulu aneh dan tidak mungkin. Masa nanam bisa di dalam ruangan? Oh, sekarang bisa. Masa nanam bisa di dalam, dilakukan bertumpuk-tumpuk dan rata semua tumbuhnya? Sekarang bisa. Karena apa? Ada teknologinya. Nah, melalui video ini saya ingin meninggalkan sebuah catatan buat diri saya pribadi dan buat teman-teman yang menjadi subscribernya Rumah Hijau Net. Sudah subscribe? Nah, kalau belum subscribe, boleh ini langsung saja mampir ke channel YouTube saya dan ikutan subscribe supaya mendapatkan selalu video-video terbarunya. Dan saya ingin meninggalkan catatan bahwa teknologi itu berkembang. Hari ini bulan April di 2021, saya masih berbaginya melalui channel YouTube seperti ini. Apakah tahun depan YouTube masih oke untuk berbagi, atau kemudian berganti dengan platform lain? Mungkin sekarang kan lagi terkenal TikTok misalnya ya. Saya sih sampai hari ini masih belum masuk ke sana karena saya ingin memfokuskan media sosial saya hanya di 3 platform, di YouTube, Instagram, dan Facebook. Ya, WhatsApp buat komunikasinya. Itu saya masih mau memakai media sosial ini saja dulu gitu, jadi nggak terlalu banyak terpecah perhatiannya. Karena itu saya senang sekali ketika YouTube membuat sebuah fitur nama YouTube Short. Artinya para konten kreator seperti saya yang belum punya tim, kan kalau teman-teman YouTuber yang sudah besar gitu ya, yang kemudian memang menjadikan produksi video adalah sebagai mata pencahariannya, tentu mereka perlu punya tim yang memastikan setiap hari ada konten di-upload, pastikan katakanlah ngedit videonya pun juga dengan kualitas yang makin bagus makin baik, audionya dan sebagainya. Kalau saya kan masih mandiri karena memang ini adalah channel untuk berbagi inspirasi seputar urban farming. Dan apakah masih akan menggunakan channel ini? Kita nggak tahu, karena akan selalu ada perkembangan teknologi. Nah, yang mau saya garis bawahi di sini adalah kita sebagai urban farmer tetap perlu menyediakan diri untuk terus-menerus belajar, untuk terus-menerus bertumbuh sebagaimana apa yang kita tanam. Karena apa? Dunia ini berkembang, dunia ini bertumbuh, dan selalu akan ada teknologi-teknologi baru termasuk dalam hal urban farming. Boleh kita menikmati katakanlah dengan jati diri kita, oh saya mah sebagai petani organik saja mas, nggak apa-apa, lanjutkan. Wah saya mah maunya hidroponik, organik saya nggak mau pegang, nggak apa-apa, lanjutkan. Saya mau dua-duanya mas, lanjutkan. Wah saya mau mencoba metode yang baru, oh oke, lanjutkan juga. Yang penting apa? Terus-menerus menghasilkan karya, terus-menerus melakukan. Ya kalau saya pernah bilang, tipis-tipis lah. Maksudnya kalau kemudian kita tidak bisa full 1-2 jam melakukan urban farming, ya paling tidak 10 menit cukup lah untuk kemudian kita membenih, menyiangi, menyiram, dan sebagainya. Karena itu adalah bagian dari kehidupan kita, sahabat semua. Apa jadinya kita bernafas seperti ini kalau tidak ada tanaman hijau yang tumbuh di sekitar kita? Kalau saya rencananya setelah ini mau menyiram tanaman saya gitu ya, karena tadi dipikir bakal hujan, ternyata tidak hujan. Jadi saya perlu menyiram tanaman saya supaya kemudian saya mendapatkan oksigen esok hari. Jadi apa yang kita rawat hari ini itu bukan untuk langsung kita dapatkan sekarang, tapi untuk kita dapatkan di hari-hari berikutnya. Nah,
mindset investasi, mindset siap belajar untuk terus bertumbuh, untuk sabar dan sebagainya. Ini adalah hal-hal yang ingin saya kristalkan di dalam Ngobrol Sore Urban Farming. Ya tentunya sambil menjawab pertanyaan teman-teman, sambil melakukan refleksi apa yang sedang saya lakukan, dan mungkin sesekali nanti kolaborasi, ngobrol-ngobrol dengan teman-teman sesama praktisi urban farming yang lain, untuk kita sama-sama berbagi manfaat. Begitu sahabat semua yang mau saya ngobrolkan sore hari ini. Terima kasih yang sudah menyimak, baik yang menyimak di channel YouTube saya, di Instagram, di IGTV, maupun yang kemudian di podcastnya Ngobrol Sore Urban Farming. Ada Kak Yesi Eci. Terima kasih Kak Yesi sudah ikutan hadir, dan teman-teman yang ingin menyaksikannya lagi silahkan saksikan saja tayangan ulangnya di IGTV di @wahyuandito, atau kemudian di channel YouTube Rumah Hijau Net, dan juga di Spotify atau Anchor FM-nya Ngobrol Sore Urban Farming. Saya Andito, jaga kesehatan sahabat semua. Mudah-mudahan kita betul-betul bisa melewati masa pandemi ini dengan sebaik-baiknya, dan program vaksin yang sudah dilakukan membuat kita semakin bijaksana. Jadi bukan malah semakin hura-hura. Wah, sudah divaksin nih aman. Nah, belum tentu sahabat semua, karena sekali lagi semua sangat tergantung dengan bagaimana imun tubuh kita bisa terjaga. Kalau emang imun tubuh kita berbahagia, ya carilah kebahagiaan itu dengan sesimpel mungkin, sesederhana mungkin, yang bisa menjaga keamanan bukan hanya buat diri kita tapi juga buat orang-orang di sekitar kita. Terima kasih sahabat semua. Sampai kita ketemu lagi di acara Ngobrol Sore Urban Farming episode yang selanjutnya. Saya Andito, terima kasih. Bye. Jaga kesehatan sahabat semua.